Anak-anak, ya, apa kabar anak-anak? Aku percaya bahwa kita semua pasti akan sehat, walaupun dalam kondisi corona ya. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, sehingga menjaga menyelamatkan kita sampai saat ini. Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua kita ada dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Semua boleh siapkan alat tulis. Yang paling utama tuh sebenarnya Alkitab, ya, kitab suci yang menjadi dasar daripada kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, karena kita boleh masuk pada pembelajaran di saat ini. Tapi mengawalinya kami Pak Guru mengundang minta seorang anak untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih. Ya, materi pembelajaran kita adalah pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Ya, kompetensi dasar daripada pembelajaran ini adalah yang pertama, meyakini bahwa manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Itu kompetensi dasar yang pertama. Yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang sudah bertobat. Dan yang ketiga, memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat. Itu kompetensi dasar yang kedua. Yang ketiga dan yang keempat, menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Ya, ketika kita ada dalam kompetensi dasar, kita dalam pembelajaran ada tujuannya. Itu kalau kita belajar pasti ada tujuannya. Sama juga kalau kita melangkah ada tujuannya. Kalau orang yang melangkah tidak punya tujuan atau orang yang tidak beres, ya. Sama dengan datang di sekolah kita belajar pasti tujuannya. Demikian juga dengan materi yang tadi Bapak Guru bawa di saat ini kita belajar bersama-sama. Tujuan belajar di pagi ini adalah satu, menjelaskan arti dosa. Yang kedua, menyebutkan dampak dosa. Tujuan yang ketiga, mengakui keadaan manusia berdosa dan menyatakannya dengan membuat doa pengakuan dosa. Jelas ya, itu tujuan daripada pembelajaran kita di saat pagi ini. Next. Ya, kita lewat. Ya, anak-anak, perhatian di sini ya. Kita materi pembelajaran kedua ini adalah dampak dosa. Pada pertemuan pertama membahas tentang mengapa manusia berdosa dan didasarkan pada Kejadian pasal 3. Pada pertemuan kedua ini merupakan lanjutan pembahasan materi pembelajaran mengapa manusia berdosa dan telah mengerti apa itu dosa. Atau sesuai materi kita dampak dosa. Pelajaran ini didasarkan bahan Alkitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Merupakan suatu gambaran kehidupan kisah Kain dan Abel. Sehingga dari materi ini anak-anak bisa belajar langsung dari cerita Alkitab yang memperlihatkan dosa yang dibuat oleh Kain dan dampaknya. Ya, anak-anak waktu itu bertanya, mungkin pernah dengar cerita Kain dan Abel tidak? Pernah? Pernah dengar kan? Ya, Kain itu kakak dan Abel itu adik. Yang terjadi adalah peristiwa pembunuhan. Pembunuhan yang pertama terjadi dalam dunia. Ya, kalau manusia kejadian dosa yang pertama itu waktu Adam dan Hawa. Dari materi yang pertama kejadian itu manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Dan sekarang kita bahas Kejadian pasal 4, dampak daripada dosa. Ya.
Iya, gambar ini memperlihatkan. Halo, halo, ya, bisa lihat ya. Gambar ini memperlihatkan dampak dari dosa, ya. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mulai terjadi pertama pembunuhan, ya, dampak dari dosa ini. Ini siapa tuh? Siapa ini? Kain, dan yang di sini adalah Abel. Apa yang terjadi di dalam gambar ini? Mereka sementara mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ya, ada si Kain ini persembahkan hasil kebunnya. Sementara Abel mempersembahkan apa tuh? Iya, domba, kambing domba yang gemuk yang dia persembahkan kepada Tuhan. Setelah ini kejadian yang pertama pembunuhan, ya. Manusia dampak daripada dosa itu maka terjadi pembunuhan. Kenapa kau membunuh? Karena ada iri hati dendam. Tuhan menerima persembahan daripada Abel sementara dia menolak atau tidak berkenan kepada persembahan daripada Kain. Ya. Dari situ mulai ada di sini kejadian-kejadian yang lain. Satu ayat satu. Pembunuhan lanjutan jalan sampai sekarang. Ya. Satu-satu membenci ini mungkin kira-kira karena cemburu. Ya, laki-laki ini dia dari laki-laki ini punya istri. Ini dampak daripada dosa. Ya. Ini lagi, satu membenci satu ini. Di sekolah, anak-anak saling waktu itu berita karena apa? Satu cemburu satu atau ada yang mengambil barang. Ya, next. Kita masuk dalam cerita. Dengar baik-baik cerita sebelum kita masuk pada diskusi. Ya, diskusi. Anak-anak semua cerita tentang anak-anak Adam dan Hawa. Sesudah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Hawa melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kain. Lalu dia mengandung lagi anak yang kedua lahir namanya Abel. Ya, mereka lahir itu bukan di Taman Eden, tetapi lahir di luar Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, alam mereka sempurna. Mereka belum berbuat dosa atau kesalahan. Mereka masih suci, murni dan tidak berdosa. Lalu Adam dan Hawa berdosa karena apa? Mereka tidak taat kepada perintah Allah. Ya, mereka tidak taat kepada Allah atau tidak menentang perintah daripada Tuhan Allah sendiri. Itu awal daripada manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak taat kepada Allah atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ketika Kain dan Hawa melahirkan, mereka sudah mempunyai sifat persetujuan. Persetujuan itu sama dengan apa? Berkesuan pokoknya susah senang satu. Itu dampak. Dampak itu apa dulu? Pengaruh, ya, pengaruh atau dampak. Dampak itu ada kebencian, banyak dampak daripada dosa itu. Kain dan Hawa dilahirkan, mereka sudah mempunyai sifat persetujuan atau permusuhan dengan Allah. Kain dan Hawa dilahirkan di luar Taman Eden. Ketika Kain dan Hawa tumbuh menjadi dewasa, Kain menjadi seorang petani dan Hawa menjadi seorang gembala. Gambar tadi sudah jelas ya. Menjadi gembala. Adam dan Hawa mengajarkan Kain dan Hawa sebab orang tua orang ajar supaya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mau berbakti kepada Tuhan. Tapi karena dampak itu maka tetap terjadi. Salah satu caranya adalah dengan mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Jadi ada pada wajah berdua kalau bisa berbakti kepada Allah. Dan salah satu ajaran itu adalah mempersembahkan korban kepada Allah. Sama dengan kita di gereja kan bawa nasa. Bukan Allah miskin, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan kan? Ya. Atau ada yang mau lebih banyak dari yang didompet. Kalau 5.000 kasih 1.000. Karena tanggal terima kasih saja ya. Jelas. Ya. Ada yang diberkati Tuhan. Dosa. Orang bilang dosa itu apa? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar kehendak Allah dan firman Allah. Hanya Allah sendiri. Jadi ketika sudah punya dosa,
Akibat daripada melanggar perintah Allah itu sampai yang bisa mengampuni dosa. Cuma Allah saja, cuma Allah sendiri yang mampu atau berhak dan mengampuni dosa manusia. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosanya sesamanya, tapi yang bisa mengampuni adalah Allah sendiri. Ya, yang berikut pertanyaan di sini, ingat baik-baik. Siapa yang menyebabkan kita berdosa? Ada yang bisa jawab? Halo, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bikin sampai kita berdosa? Kalau dulu perlu angkatan muda, kita ada dalam diskusi. Woi, diskusi tanya begini. Kira-kira manusia terjatuh dalam dosa ini karena siapa? Rencana Allah atau manusia? Iya. Lalu ada yang satu kelompok jawab begini. Ada manusia, ada Allah. Mungkin ada anak yang bisa. Silakan tulis. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa. Nama sama tadi? Kasih. Baik. Mungkin yang lain sama ya. Ya, jadi kita yang buat kita berdosa itu diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Tentu kita sendiri sebab sifat kita jahat sudah turunan. Dampak dari dosa itu. Yang kedua, tadi ini kita bagi satu kelompok yang sudah begini. Yang di sini boleh bisa menjawab. Yang kedua, kepada siapa? Falsafah orang Ambon bilang falsafah, orang Maluku ya, falsafah. Kepada siapa kan kita berdosa? Halo, ada yang bisa tahu? Kita berdosa kepada siapa? Kepada siapa kita berdosa? Siapa? Silakan. Ya, kita berdosa itu bukan buat orang lain. Itu melawan bapak, mama, siapapun yang kita buat yang menyakiti. Itu berdosa kepada Allah Sang Pencipta itu sendiri. Ya, ya. Contoh perbuatan dosa misalnya, ketika kita mencuri barang teman, pasti ada di dalam hati anak-anak, gitu kan? Kita hilang, itu hilang. Nah ini dosa kecil-kecil buat dan siapa katanya. Ya, mencuri uang dari bawa dompet, ini dosa kecil-kecil. Ya, semua yang kita buat bersalah dosa itu tidak gampang. Tuhan tetap catat itu sebuah perbuatan yang salah. Kita harus ingat bahwa ketika kita berbuat dosa kepada teman, berbuat kepada orang tua, kita juga telah berdosa kepada siapa? Iya, jelas. Kalau kita berbuat dosa kepada orang tua, kepada teman, menyakiti teman, menyakiti orang tua, berarti kita sudah melakukan kepada Allah sendiri. Jelas ya? Ya. Di sini sudah jelas bahwa latar belakang orang berbuat dosa. Ada berbagai alasan. Berbuat dosa itu alasan apa? Seseorang berbuat dosa terjadi dengan cara tiba-tiba. Bukan terjadi dengan cara tiba-tiba berbuat dosa, tapi ada latar belakangnya. Awalnya sudah ada bibit-bibit penyakit, bibit kecil itu, bibit-bibit dalam hati. Ya, dia mau membunuh orang. Oh, mungkin karena iri hati. Dia bertengkar dengan orang karena iri hati, karena dengki, karena marah, serakah, angku. Angku itu apa? Halo? Angku sama dengan apa? Ya, angku. Tuhan tak suka orang sombong. Dari sombong itu maka ada dosa tercipta. Angku, keinginan untuk menguasai. Menguasai biasanya juga serakah atau rakus. Sudah punya, mau yang lain punya lagi. Ada orang curi tapi orang punya, ini orang yang serakah. Punya uang mau ambil, punya orang lagi. Punya istri, punya cewek mau cari cewek, orang punya cewek lagi. Ini kan nanti sudah dewasa balik. Tentunya mau itu. Sudah punya mau lagi. Itu orang yang rakus, serakah. Ya. Cerita tentang Kain dan Habel adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati. Iri hati karena Allah menerima persembahan Habel dan tidak berkenan kepada persembahan Kain. Kain menjadi marah karena ada pada Habel sehingga apa yang terjadi? Dia membunuh dia punya adik. Terjadi pembunuhan yang pertama. Ya, anak-anak, orang membunuh akan mendapat hukuman yang pantas. Betul kan? Sampai sekarang itu masih
masuk penjara kalau punya orang. Ya, setiap yang berbuat dosa akan mendapat ganjaran. Jadi sampai buat dosa sedikit itu tetap dapat hukuman. Ada yang dosa kecil-kecil dikasih orang mati. Orang malu ini sudah jadi makanan pokok. Itu waktu rasa pada sakit kalau orang mati. Baik itu daripada mati. Ya, itu dosa. Ya, dosa yang mendapatkan ganjaran. Matius 5 ayat 21 sampai 22 dia tulis begini. Kamu kalau mendengar firman, mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu firman Tuhan. Ya, bukan waktu itu bilang ya. Ini firman Tuhan yang kita dengar, kita baca. Jangan membunuh. Dan kalau membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, aku bukan aku, Tuhan yang bilang. Ya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bayangkan, jangan kita membunuh, marah pada satu hidup. Tuhan yang bilang, ya dalam Matius, di dalam Matius itu termasuk Injil dan Matius itu apa yang kisah tentang Tuhan Yesus ya? Iya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, jadi marah, dia bilang ke teman saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, nakal, suka kali teman, diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Halo, semangat ya? Ya. Ya, dari pembelajaran ini di situ dia bilang terus dampak dosa, pengaruh dosa. Kejahatan itu terjadi karena itu sudah karena dosa yang sudah dilakukan oleh kita punya moyang Adam dan Hawa berlanjut sampai sekarang ini. Ya, dampak buruk. Ya, dosa itu punya dampak yang buruk. Tidak punya dampak yang baik. Dampak buruk bagi orang lain. Jadi ketika dosa itu terjadi, dia punya dampak itu buruk bukan untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Ketika kita menyakiti hati teman dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, sampai yang pernah alami begitu kalau barangnya hilang, susah kan? Nah, atau ada yang ambil, apa yang dia rasakan? Dia pasti tidak tenang. Siapa tahu kalau cari tahu dan tahu. Ini kan dia tidak tenang. Jadi orang yang melakukan tidak tenang, orang yang kehilangan juga merasa sedih. Jadi dampak akibat daripada dosa itu luar biasa. Ya, ya. Ambil mama punya uang di dalam kas atau lemari. Apa yang terjadi mama rasa suku lantai itu produksi Anda lagi. Ini dampak pengaruh daripada perbuatan dosa itu. Ya. Sementara itu kita dikejar-kejar ya, saya sampaikan kita dikejar-kejar merasa tidak bersalah. Kalau sudah melakukan kejahatan kesalahan itu kita merasa bersalah, tidak tenang, rasa cemas, hidup menjadi bernama. Itu siapa tahu kita berpikir ada yang ambil itu, kalau kita rasa tenang, dia rasa nyaman. Ya, dan yang paling berat, ya, itu mau bilang di sini yang paling berat daripada dampak dosa adalah apa tuh? Penghukuman kekal. Itu yang paling berbahaya. Kita boleh sebut-sebut pada ayat kedua sudah tahu. Ada penghukuman kekal. Ya, anak-anak yang diberkati Tuhan, Yesus sudah jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan menyusahkan manusia dari Allah. Jadi dosa itu bukan menghancurkan dan menyusahkan manusia, tapi juga menyusahkan Allah dengan manusia. Ya, ada jalan. Jadi dari kisah tentang Kain membunuh Abel menggambarkan salah satu perbuatan dosa. Kain membunuh Abel karena amarah dan apa tuh? Iri hati. Ya, apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti adiknya, dibandingkan dikasih sakit dulu. Kan bunuh tiba-tiba langsung mati tidak ada. Pasti dia rasa dipukul kan? Dia kasih mati kan dia sakit. Sakit. Nah, dia menyakiti dia punya adik, membuat sakit bapak dan mama dari anak Kain siapa? Anak dan bapak. Orang merasa sedih makanya dia meninggal. Ya, jadi dampak dari dosa seperti juga membunuh itu kan dosa. Nah, dia merasa itu anak semua. Pasti menangis sampai sekarang
Ketika ada orang meninggal kan rasa kehilangan, mencari sakit atau apalagi pembunuhan bagi orang mengamuk pada banyak. Ada apa ya? Ya, jadi orang yang melakukan pembunuhan sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi dampak dosa itu tadi dijelaskan bahwa bukan diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dampaknya lain membunuh Adam itu dia merasa takut. Dia rasa takut ini lari. Tuhan malah dia lari lalu Tuhan Allah bilang tidak bisa ada yang membunuh dia. Kalau ada yang membunuh berarti berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Berarti Allah itu begitu baik ya. Walaupun Kain sudah membunuh Habel, tapi Tuhan tidak membunuh Kain. Iya kan? Itu kenyataan dalam Alkitab. Kisah. Oleh karena itu Kain harus mengakui dosa-dosanya. Ya. Jadi apa yang kita buat? Sudah menjudi, sudah membunuh, sudah melakukan kesalahan. Apa yang kita harus buat? Harus apa tuh? Mengakui dan bertobat. Ada yang mencuri sudah menipu lagi. Iya kan, coba ambil ini. Bapak ada datang. Dapatnya ini sini. Tahu, jadi sudah mencuri, menipu lagi. Luar biasa, double. Tuhan tahu kan segala sesuatu. Ya. Kalau sudah berbuat seperti begitu, kita akan dibayangi oleh rasa bersalah, hidup tidak tenang, dan semakin bertambah umur, semakin dewasa akan dia dalam iman. Di mana bertumbuh ya, tetapi itu menyatakan kebenaran. Akibat daripada dosa ini kita buat terus. Mari kita belajar dari kisah ini. Ya. Persoalan yang paling serius ya. Persoalan persen dosa adalah tidak ada seorang pun yang dapat menghapus dosa. Lihat, dengar baik-baik. Persoalan yang serius. Ya, teman-teman ini, ya, ini serius. Tidak seorang pun yang dapat menghapus dosanya sendiri. Ya, kalau pakai kotor itu sendiri, oke. Tapi dia kembali juga mungkin seperti awal. Pasti ada lain-lain. Bersama semuanya lain kalau yang baru. Kalau seorang bilang pecah plastik, tidak. Namanya orang berdosa berarti sudah berbeda. Seperti pakaian putih yang bersih sekali noda, maka si kuat apapun dicuci tetap tidak seperti aslinya. Saat seorang berbuat dosa, seberapa keras usahanya melakukan perbuatan baik. Jadi ada yang pikir, buat yang baik boleh dimakan. Tidak. Loh, jelas ya? Jadi ada yang sudah buat dosa, itu buat baik supaya itu dosa tidak ada yang seperti itu. Ya, yang diinginkan Allah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan dan harus bertobat. Bertobat itu apa? Jangan berbuat lagi. Jangan tobat kalau buat lagi, berarti bertobat dan berbuat terus. Hanya kita seperti kita punya leluhur yang kita ada dalam apa? Selain terus. Hanya kalau kita mempertahankan itu, maka kita punya hubungan dengan Allah semakin jauh. Ya, siapakah yang bisa mengatasi dosa-dosa kita? Di situ ada gambar-gambar lagi. Ini siapa di sana? Iya, Tuhan Yesus yang sekali-sekali. Ya, yang bisa mengatasi dan membersihkan dosa kita adalah Yesus. Hanya Yesus anak Allah yang membersihkan kita dari segala dosa. Inilah satu-satunya yang tersedia di bumi. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Walaupun banyak jalan berubah, tapi untuk mendapatkan keselamatan, penebusan itu cuma satu. Adalah melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain. Ya, dalam pertambahan Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, kita peroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lahir saja sudah berdosa.
ini masih dalam kandungan ini, kandungan kita ini sudah kena dampak pengaruh dari dosa itu, ya. Jadi apa umpama yang dosa saja sudah kita kena habis dosa. Keturunan itu ada menanda wajah di dalam dosa, maka seluruh keturunannya mengalami dampak daripada dosa itu. Ya semua punya iri hati, dengki, sombong, itu dosa punya kerja, dampak daripada dosa, pengaruh dari dosa. Ya. Ya, oleh sebab itu kita harus berusaha untuk menghindari dosa. Ya, ketika kita sudah sadar bahwa Yesus larang, mari kita menghindari dosa. Jika kita mau kita setia sudah jelas, kita harus menghindari perbuatan dosa. Walaupun menghindari bagaimana? Ya, menghindari dosa selalu berusaha menyenangkan hati Allah dan taat kepada perintahnya. Lalu kalau kita tidak sembahyang, tidak baca kitab, kalau bapak dan mama sibuk dengan urusan lain-lain, sembahyanglah, karena tidak mengerti, tidak menjelaskan secara terlalu, jangan begini, ini waktunya, ya. Next. Upaya yang dilakukan untuk menghindari dosa, menghindari berarti memisahkan diri sama dengan waktu biasa minum, ya. Kalau orang lagi minum mabuk, untuk menghindari, lari jauh, jangan sampai jauh lagi. Setelah minum mabuk sedikit masalah kan, bagaimana menghindari? Ya, apa yang kamu lakukan untuk menghindari dosa? Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan agar kita dapat terhindar dari perbuatan dosa. Yaitu apa saja? Ya, sekarang. Ya, berdoa dan memohon Roh Kudus untuk menjaga hati. Ya, menjaga hati, bukan menjaga tubuh, hati. Ya, menjaga hati. Yang kedua, kita ada guna apa tuh? Membaca Alkitab. Dan yang ketiga, rajin beribadah sekolah minggu. Ya, untuk ada sini, untuk menjaga hati, selalu dituntun oleh firman Allah. Dan yang ketiga, agar selalu kita diberikan ajaran petunjuk untuk hidup yang baik dan bagaimana. Jadi berdoa, memohon Roh Kudus, tekun membaca kitab, rajin beribadah sekolah minggu. Ya, agar kita selalu diberi pelajaran petunjuk hidup yang baik dan benar sesuai perintah Allah. Dan untuk itu anak-anak diminta untuk membuat sebuah, kan kita orang berdosa, maka kita kalau di Katolik itu ada ya. Siapa yang Katolik? Saudara semuanya Protestan kan? Ya, mungkin pernah dikasih di sekolah Katolik. Di situ jelas doa pengakuan dosa. Ada satu kalimat, saya mengaku saya berdosa, saya berdosa. Kalau di Protestan tidak ya? Ya, kalau di Katolik ada. Doa pengakuan dosa. Tapi kita diajarkan bagaimana ada doa pengakuan dosa. Doa singkat. Nanti diberikan tugas. Next. Ya. Sudah doa dari menghindari dan doa pengakuan dosa, kita ada dari belajar dan pelaku. Silang ini pasti sudah tidak asing lagi. Jelas ya? Ya, untuk aja kita akan menyanyi bersama-sama. Sebagai wujud penghayatan, lagu yang kita nyanyikan itu bukan sebuah lagu yang cinta. Cinta saja cuma harimau, tapi apalagi lagu Tuhan. Ya, sebuah ungkapan syukur, doa kepada Sang Pencipta, ya. Jangan cuma lagu-lagu cinta yang kamu senang, tapi lagu-lagu yang ini ungkapan hati. Kalau jalannya, lihat Tuhan serahkan, itulah lagu ungkapan perasaan dia. Ada lagi kepada mungkin doa. Ya, kita menyanyi bersama di muka Tuhan Yesus dari Kidung Ceria 231. Di muka Tuhan Yesus. Kita menyanyi ayat 1 dan 2 ya. Di muka Tuhan Yesus. Semua tahu ya? Bisa nyanyi sama-sama? Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku. Ya, nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Di muka Tuhan Yesus, betapa
menghina, sehingga berarti sama dengan anjing sekali tidak. Betul? Lo tidak punya harga. Kita melakukan hadapan Tuhan, kita adalah berdosa. Yang kedua, kita juga bersyukur karena dosaku. Ada orang yang sudah berbuat kesalahan tapi sudah besar. Ya, itu malu, merasa bahwa benar, Tuhan sudah selesai segala sesuatu. Ya, di sini nanti ada dalam tugas itu ada disiapkan semuanya dari ayat 1 sampai ayat 4. Ya, kita sudah ada dalam beberapa tahapan ya. Sekarang kita ada dalam diskusi. Merubah bagi menjadi dua kelompok, ya. Saya terhindar dari dosa. Masih ingat kan? Apa saja yang kita lakukan supaya bisa terhindar dari dosa? Tulis di belakang ya. Siap. Apa saja? Apa saja yang dilakukan untuk bisa kita terhindar dari dosa? Ya, karena kalau diskusi sudah selesai semua, sudah selesai kan ya? Oke, baik. Kelompok satu siap? Ya. Kelompok dua? Ya. Sekarang kita ada dalam presentasi ya. Kelompok satu diberikan waktu kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Ya, teman-teman yang lain kelompok kedua semua memperhatikan hasil diskusi daripada teman-teman dari kelompok satu. Silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru, upaya yang dilakukan untuk menghindari dosa. 1. Berdoa memohon Roh Kudus. 2. Membaca Alkitab. Dan yang ketiga, rajin beribadah sekolah minggu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok dua ada yang bertanya atau sudah dari pertanyaan kelompok dua? Mas ya? Ya, terima kasih. Kita kelompok silakan. Ya, baik. Kita pindah ke kelompok dua. Ketua kelompok silakan. Ya, ya baik ya. Anak-anak perhatian di kelompok dua sebelum presentasikan yang lain boleh memperhatikan. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman yang sudah memberikan kami kelompok 2 kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Yang Bapak Guru mahasiswa yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari dosa. 1. Rajin beribadah dan minta berkat atau pengampunan. 2. Rajin membaca Alkitab. 3. Rajin sekolah minggu dan saling mengasihi sesama. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, kita mari beri aplaus untuk semua kelompok yang ada. Ya, next. Kita berada pada kesimpulan, ya. Kita berada pada kesimpulan daripada pelajaran kita di saat pagi ini. Kesimpulannya atau rangkuman ya, yang punya rangkuman daripada pembelajaran ini. Yang pertama mesti dicatat, ya, dan yang paling penting kita ingat baik-baik. Dosa itu apa? Ya, rangkumannya. Dosa adalah tindakan manusia melanggar perintah atau firman Allah. Lalu yang berikut, dosa berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Jadi dosa tidak pernah dampak yang baik. Dosa punya dampak buruk. Yang ketiga,
kita dihantui oleh rasa bersalah, tidak tenang, cemas, tidak nyaman, dan tidak damai. Ingat baik-baik. Yang berikut, selain itu, dosa yang kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain, menimbulkan sakit hati, kepedihan, dan siksaan. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dengan Allah. Ini waktu ada kasih merah-merah semua ini dosa. Allah memandang dosa dengan serius. Oleh karena itu, jangan memandang enteng dosa. Ini cuma dosa yang kecil, saya yang besar ini tidak ada. Semua yang namanya dosa menurut Allah adalah dosa, tetap mendapat hukuman. Setiap dosa yang kita lakukan harus diakui supaya hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi baik. Ya, kita sudah ada dalam penghujung. Ya, mau kita masuk kepada mengakhirinya, akan diberikan tugas, ya, diberikan tanggung jawab tugas yang dikerjakan di rumah sebagai penugasan. Bapak Ibu sudah siapkan, nanti dibagikan kepada anak-anak yang dikerjakan di rumah. Dan pada saat pertemuan yang ketiga, kita akan membawa dan menyampaikannya pada pertemuan itu. Pada pertemuan ketiga nanti adalah tentang bagaimana Allah mengasihi manusia. Yang baik-baik ya, pada pertemuan yang ketiga, Allah mengasihi manusia. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mengakhiri pertemuan ini, Bapak ingatkan dan sangat mengharapkan kalau tugas yang diberikan itu jangan sampai tidak dikerjakan, harus dikerjakan dan punya semangat untuk belajar, ya, belajar, semangat untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Ya, kita mulai mengakhiri pertemuan kita di saat ini dan perlu memberikan kesempatan bagi Nona yang apa namanya, Rosia, ya, untuk membawa kita dalam doa. Ya, silakan. Ya, saya siap berdoa. Ya, kita punya pertemuan sampai di sini. Bapak mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan shalom.